sebuah kisah penuh misteri, cinta terlarang, dan penyesalan abadi. Legenda Gunung Kemukus, Pangeran Samudro dan Ibu Tiri. Pada zaman dahulu, di wilayah Kerajaan Majapahit yang agung, hiduplah seorang pangeran muda nan tampan bernama Pangeran Samudro. Ia adalah putra dari seorang raja besar, namun ibunya telah wafat saat ia masih kecil. Sejak itu, Pangeran Samudro dibesarkan oleh Ibu Tiri, permaisuri muda sang raja yang memiliki paras cantik jelita. Awalnya, sang Ibu Tiri bersikap baik dan penuh kasih, membesarkan Samudro dengan perhatian layaknya anak kandung. Namun seiring waktu, perasaan yang tumbuh dalam hati sang Ibu Tiri bukan lagi kasih seorang ibu, melainkan cinta yang terlarang. Ia mulai memendam nafsu dan hasrat kepada Samudro yang makin dewasa, gagah, dan berbudi pekerti luhur. Pangeran Samudro awalnya tak menyadari gelagat itu. Tapi lama-kelamaan, ia merasa terganggu dengan perhatian berlebihan dari ibu tirinya. Hingga suatu malam, sang ibu tiri menyatakan isi hatinya. Samudro terkejut dan menolak dengan tegas, karena ia tahu hal itu sangat bertentangan dengan norma, agama, dan kehormatan. Penolakan itu justru membuat ibu tirinya murka. Dalam balas dendamnya, ia memfitnah Samudro di hadapan sang raja. Ia menuduh bahwa Pangeran Samudro lah yang mencoba memperkosanya. Sang raja yang murka tidak mencari kebenaran, dan langsung memerintahkan agar Samudro ditangkap dan dihukum mati. Beruntung, Samudro berhasil melarikan diri ke arah barat, menyamar sebagai rakyat jelata. Ia mengembara hingga sampai ke sebuah bukit sepi yang kemudian dikenal sebagai Gunung Kemukus. Di sanalah, dalam pelariannya, Pangeran Samudro memilih untuk bertapa dan memohon petunjuk ilahi, memohon ampun atas fitnah dan penderitaan yang menimpanya. Ia hidup dalam sunyi, menolak segala bentuk nafsu duniawi. Namun takdir berkata lain. Sang ibu tiri yang merasa bersalah dan dihantui rasa berdosa, akhirnya mencari Pangeran Samudro. Setelah lama mencari, ia berhasil menemukannya di puncak Gunung Kemukus. Pertemuan mereka penuh air mata. Sang ibu tiri mengaku salah, meminta maaf, dan menyatakan bahwa ia benar-benar mencintai Samudro. Hatinya hancur oleh penyesalan. Dalam kesedihan dan kebimbangan itu, tergelincirlah mereka ke dalam pelukan cinta yang terlarang. Dalam versi rakyat, dikisahkan mereka melakukan hubungan suami istri di tempat pertapaan sebagai tanda penyatuan cinta yang tak direstui dunia. Sesaat setelah perbuatan itu, mereka berdua meninggal dunia secara misterius. Konon, langit gelap, petir menyambar, dan gunung berguncang. Dari situlah muncul nama Kemukus, yang artinya mendidih atau meledak, simbol dari gejolak dosa dan penyesalan abadi. Peninggalan dan mitos. Makam Pangeran Samudro diyakini berada di puncak Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini sejak dulu menjadi tempat ziarah, namun kemudian berkembang menjadi tempat ritual pesugihan menyimpang, di mana orang-orang melakukan hubungan terlarang demi kekayaan. Masyarakat percaya bahwa untuk berhasil dalam hajat duniawi, seseorang harus meniru perjalanan Pangeran Samudro, melakukan hubungan dengan bukan pasangan sahnya di Gunung Kemukus. Namun tentu saja, praktik ini banyak dikecam dan diluruskan oleh para tokoh agama. Penutup. Kisah Pangeran Samudro dan ibu tirinya adalah peringatan tragis tentang cinta, fitnah, dan godaan nafsu. Ia menjadi legenda yang hidup dalam bisik angin pegunungan dan kabut Gunung Kemukus, mengingatkan bahwa dosa mungkin tersembunyi, tapi penyesalan akan selalu abadi.